Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Sabtu 29 Oktober 2022. Hari ini kita bersukacita secara khusus bersama dengan Wahyu Nugroho yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Hojon Pandiangan dan Ibu Fauris. Demikian juga dengan keluarga Bapak Kristianto dan Ibu Eniati yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dari hari lepas hari dan selalu baru setiap pagi. Mengawali ragam aktivitas kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, kami boleh memahaminya dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, "Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya." Beginilah firman Tuhan. "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, "Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai." Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan. Mau dikutuk atau diberkati?
Bagian firman Tuhan mengisahkan pergumulan Yeremia karena melihat Israel yang makin hari hidup bergaul akrab dengan dosa. Yeremia diberi tugas untuk menegur Israel sebelum penghukuman besar dari Tuhan menimpa mereka. Caranya adalah Yeremia membagi Israel ke dalam 2 kategori, yaitu mereka yang akan dikutuk atau diberkati Tuhan. Israel akan dikutuk Tuhan apabila mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, serta hatinya menjauh daripada Tuhan. Sedangkan Israel akan diberkati Tuhan jika mengandalkan Tuhan, lalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan Israel. Jika ingin diberkati, maka segeralah bertobat dan kembali pada Tuhan. Tapi jika Israel tetap dengan dosa mereka, maka bersiaplah untuk menerima kutukan. Bapak, Ibu, Saudara, pilihan ini pun diberikan bagi kita sebagai orang percaya. Mari renungkan, lalu tentukanlah sikap. Mau dikutuk atau diberkati? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam hidup ini kami boleh merenungkan, lalu menentukan sikap arah langkah kami. Apakah kami mau mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri serta akhirnya dikutuk, atau kami mau mengandalkan Tuhan lalu menaruh harap kami hanya pada Tuhan, dan pada akhirnya kami akan diberkati dan dilayakkan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Kami siap melangkah di hari baru anugerah-Mu. Kiranya damai, kebaikan, dan pertolongan Tuhan mengiring langkah kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.